surya kan lenyap, oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampak yang baik. Di sana terang abadi, tiada tangis dan keruh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, jumpa kembali dengan saya di dalam Renungan Malam. Di dalam bulan keluarga, kali ini kita akan mengambil tema-tema tentang keluarga, tentang rumah tangga, tentang hubungan orang tua, anak, dan sebagainya. Pada malam hari ini, saya akan mengangkat sebuah tema, membangun keluarga dimulai dari sebuah kesalahan. Sepertinya tema ini sesuatu yang miris ya Bapak Ibu dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Tetapi hal-hal yang seperti ini kadang di tengah-tengah komunitas Kristen menjadi suatu hidden secret, rahasia yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh banyak orang. Berapa banyak suami yang memendam di dalam hatinya bahwa sebenarnya rumah tangganya tidak bahagia dan dia menyimpan itu di dalam hatinya. Berapa banyak istri yang merasa bahwa keluarganya bukanlah keluarga yang dia harapkan sejak dari awal, tetapi itu tersimpan rapih di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Apakah yang dimaksud dengan membangun sebuah keluarga dimulai dari sebuah kesalahan? Ada banyak alasan keluarga itu terbentuk. Betul, sebagian besar di antaranya terbentuk karena cinta kasih yang tulus, yang mengikat kedua hati yang pada akhirnya dipersatukan oleh Tuhan. Tetapi juga ada anak-anak Tuhan yang memulainya, mengawalinya, titik awalnya dari sesuatu yang mungkin tidak mengenakan bagi dirinya. Ada keluarga yang dibangun karena tanda kutip kecelakaan. Mungkin bagi salah satu pasangan menganggap bahwa ini mungkin bukan yang terbaik buat saya, tetapi saya harus menanggung akibat dari kesalahan saya. Ada juga yang merasa umur saya sudah tinggi sehingga saya harus menikah. Siapapun yang harus saya nikahi dan pada akhirnya tidak cocok karakternya. Mungkin ketika awal-awal pacaran tidak mengetahui sifat-sifat buruk atau kehidupan keluarga besarnya.
Tetapi setelah menikah, dari awalnya mengetahui karakter yang buruk, keluarga besar yang ikut campur, yang pada akhirnya sejak dari awal tidak membuat pasangan salah satunya merasakan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Jika mengalami hal-hal yang seperti ini, maka terjadilah dua ekstrim. Ekstrim yang pertama, untuk apa mempertahankan sesuatu yang memang dimulainya dari sebuah kesalahan. Kesalahan itu harus diperbaiki. Kesalahan itu tidak perlu disimpan. Maka hari ini ada begitu banyak, bahkan keluarga-keluarga pendeta, anak-anak pendeta yang bercerai, yang tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan pasangannya karena sudah tidak cocok, karena keduanya saling menyakiti dan tidak bahagia. Ini fakta, Bapak Ibu. Hal yang kedua, ekstrim yang kedua adalah terus bertahan. Terus bertahan meskipun tidak bahagia, dan alasannya hanya satu: demi anak-anak. Demi anak-anak tetap bersama-sama meskipun hatinya jauh. Demi anak-anak tetap satu rumah meskipun sama sekali tidak bahagia. Tetapi itu disimpan di dalam hati. Disimpan di dalam hati yang terdalam. Apakah ini yang diinginkan oleh Tuhan di dalam sebuah keluarga? Tetap bersama, tetapi tidak ada cinta kasih yang hangat di antara suami istri. Apakah ini jalan yang Tuhan inginkan? Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ini adalah sebuah dilema dalam kehidupan keluarga anak-anak Tuhan. Saya tahu ini bukanlah hal yang mudah. Dari konseling-konseling yang ada pergumulan-pergumulan yang berat dalam kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan, yang pada akhirnya diperhadapkan oleh dua hal ini: terus bertahan meskipun tidak bahagia, atau mengakhirinya meskipun itu melanggar firman Tuhan, seperti memakan buah si malakama. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, Alkitab sudah memberikan satu contoh keluarga yang sangat kompleks permasalahannya. Bahkan satu-satunya keluarga yang permasalahannya disebut sampai berpasal-pasal. Dari pasal Kejadian 29 sampai 46. Ini semua berbicara tentang keluarga Yakub. Yakub dengan istrinya Lea dan Rahel. Secara khusus saya akan menyoroti keluarga Yakub dan Lea. Ini adalah sebuah keluarga yang dimulai dari sebuah kesalahan. Yakub tidak pernah mencintai Lea. Yakub sangat mencintai adiknya Lea yang namanya Rahel. Karena Rahel lebih cantik, lebih manis, sikapnya, parasnya. Yakub sangat-sangat jatuh cinta dengan Rahel. Maka Yakub memberanikan diri melamar Rahel kepada pamannya Laban. Jadi pariban itu sudah terjadi di zaman perjanjian lama ya Bapak Ibu. Sepupu menikah tetapi beda marga. Inilah Yakub. Yakub pamit kepada Laban, dan Laban mengatakan, "Baik, kamu boleh menikah, tapi kamu harus kerja dulu dengan saya 7 tahun lamanya." Yakub mengiyakan karena dia terlalu cinta kepada Rahel. Bahkan dikatakan 7 tahun itu terasa seperti beberapa hari bagi Yakub karena saking cintanya. Maka menikahlah Yakub yang menurutnya dia menikah dengan Rahel. Tetapi apa yang terjadi? Satu hal yang tidak pernah dibayangkan oleh Yakub. Dia menikahi Lea, kakaknya Rahel, yang ditukar oleh Laban. Ketika Yakub protes, Laban bilang, "Masa sih kamu menikahi adiknya sementara kakaknya belum menikah? Itu tidak lazim di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kamu harus menikahi kakaknya dulu. Kerja lagi 7 tahun dengan saya, maka kamu bisa menikahi adiknya Rahel." Itu pun dilakukan oleh Yakub 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Dan mereka menikah. Mereka hidup bersama kakak beradik dengan satu suami. Dan Lea sebagai seorang istri yang tidak dikasihi oleh suaminya sejak dari awal. Bapak Ibu bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh Lea.
sakit hatinya, kepedihannya, tangisannya setiap malam mungkin karena dia istri yang tidak dikasihi oleh suami. Tetapi Alkitab mengatakan Lea bertahan sampai hari kematiannya. Tetapi sayang, Lea tidak seluruhnya berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam dia menjalani, mengarungi bahtera rumah tangga yang tidak membahagiakan kehidupannya. Lea berjuang sendiri. Lea berusaha untuk dia bisa dikasihi oleh suaminya. Sungguh tanda kutip tragis seolah-olah kehidupan Lea. Mengapa tragis? Yang pertama, dia adalah seorang anak yang dimanipulasi oleh ayahnya sendiri. Demi Laban ingin mempertahankan tenaga kerja Yakub yang begitu handle, menangani propertinya, dia menahan Yakub dengan menyodorkan anaknya Lea agar minimal 14 tahun Yakub masih bisa bekerja bersama dia. Yang kedua, mengapa kehidupan nasib Lea seolah-olah kelihatan tragis? Lea hidup sebagai istri yang tidak dicintai seumur hidupnya sejak dia menikah. Yang ketiga, pada akhirnya karena terlalu berfokus kepada masalah suami istri, sehingga mereka tidak mampu mendidik anak-anak mereka dengan baik. Kalau kita perhatikan di pasal-pasal berikutnya, dikatakan bahwa anak-anak Yakub dan Lea itu banyak berbuat hal-hal yang asusila. Anaknya yang sulung berzina dengan gundik dari ayahnya sendiri. Anak-anak laki-lakinya yang lain pernah menjara satu kota dan memperkosa semua anak perempuan yang ada di kota itu. Luar biasa. Bahkan anak perempuannya satu-satunya, Dina, itu hidupnya berandal dan dia juga diperkosa. Kehidupan rumah tangga yang seperti inikah yang diharapkan? Pasti tidak. Tetapi itulah nasib tragis yang dimiliki oleh Lea. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di tengah-tengah jalan kehidupan Lea yang seolah-olah God's silent, Allah diam, Allah tidak memperhatikan Lea seolah-olah. Tetapi sungguhkah Allah tidak memperhatikan Lea? Kalau kita lihat di dalam Kejadian, Allah membukakan rahim Lea lebih daripada Rahel. Lea menjadi seorang wanita, seorang istri yang subur. Bolak-balik dia melahirkan, bolak-balik dia hamil. Seperti sebuah iklan ya, hamil lagi, hamil lagi, hamil lagi, hamil lagi, hamil terus. Dan dia memberikan anak laki-laki bagi Yakub. Mungkin itu salah satu alasan mengapa Yakub tidak menceraikan Lea. Karena Yakub punya banyak anak laki-laki dari Lea. Dan tahu tidak Bapak Ibu, bahwa salah satu anak dari Lea dan Yakub itu menjadi keturunan Yesus Kristus lahir, yaitu Yehuda, anaknya yang keempat. Dari suku Yehuda lah Yesus Kristus lahir. Roma 8 ayat 28. Kadang Allah memakai segala sesuatu yang ada di dalam perjalanan hidup kita untuk menghasilkan suatu perkara yang baik di masa yang akan datang, yang mungkin kita tidak tahu permasalahan itu. Dan Tuhan menghibur Lea luar biasa. Ketika Lea wafat, makamnya berdampingan dengan suaminya yang tidak pernah mengasihi dia, yaitu Yakub. Sementara Rahel tidak tahu dia dikuburkan di mana. Bahkan Lea satu kuburan di Goa Makpela bersama-sama dengan mertuanya dan kakek buyutnya, yaitu Abraham dan Sarah. Tuhan menghargai Lea sebagai seorang istri, sekalipun tidak dikasihi oleh suaminya. Melihat sejarah kehidupan dari Alkitab ini, Bapak Ibu yang mungkin memiliki satu kehidupan rumah tangga yang menjadi sebuah hidden secret, rahasia yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Kesedihanmu, kegalauanmu,
karena engkau merasa saya menjalani beban hidup begitu berat. Jangan takut, jangan khawatir. Jangan mengambil dua ekstrim, bercerai atau bertahan tetapi tidak bahagia. Lalu apa yang harus engkau lakukan? Yang harus engkau lakukan adalah ingat bahwa tidak untuk selamanya Allah marah kepada engkau. Karena Allah adalah murah hati. Allah pasti akan memberkati engkau. Yang lalu biarlah berlalu. Tetapi hari ini ambillah sebuah keputusan seperti Yosua mengambil sebuah keputusan. Hari ini aku dan keluargaku akan beribadah kepada Allah yang hidup. Mari tinggalkan masa lalu. Berdua dengan kerendahan hati, berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, hari ini kami ingin mengambil keputusan untuk kami menyerahkan keluarga kami dan Tuhan beracara atas keluarga kami. Percayalah bahwa Tuhan akan melimpahkan engkau dengan kasih setia yang luar biasa yang tidak pernah engkau bayangkan. Jalani perjalanan hidup ini dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan pasrah, bukan hanya untuk bertahan, tetapi dengan kekuatan Tuhan seperti dikatakan bahwa dengan kekuatan Tuhan mampu menjalani kehidupan ini seperti Raja Wali terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, cintailah keluargamu, cintailah pasanganmu. Jangan hanya bertahan, jangan tersimpan di dalam hatimu, saya ingin bercerai, tunggu anak-anak besar saya pasti akan bercerai. Jangan. Engkau tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupanmu di masa yang akan mendatang. Tetapi satu hal, jika engkau hidup taat, takut akan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati keluargamu dan keturunanmu sepanjang hidup dan sepanjang masa. Amin. Mari kita berdoa. Kepada Allah yang mengasihi kami, pada malam hari ini hamba-Mu berdoa secara khusus bagi rumah tangga anak-anak-Mu yang memiliki rahasia pergumulan yang sulit terkatakan dengan kata-kata. Mungkin hari ini ada anak-anak Tuhan di dalam kehidupan rumah tangganya sudah tidak bahagia lagi. Ada keinginan untuk bercerai begitu besar, karena mungkin permasalahan yang sudah bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun tetap belum terselesaikan. Sehingga keputusasaan, hati yang letih mulai timbul di tengah-tengah kehidupan suami istri. Ataupun tetap mengambil tekad mengikuti perintah Tuhan, tetapi dengan kehidupan yang tidak bahagia, cinta kasih yang kering di tengah-tengah rumah tangga. Tuhan, jangan biarkan ini terus terjadi, tetapi biarlah kiranya Tuhan berikan kelembutan hati bagi suami dan istri, agar biarlah kiranya hari ini ada pemulihan dari Tuhan, ada cinta kasih yang diperbarui dari Engkau. Karena Engkau adalah sumber cinta kasih, Engkau adalah sumber kekuatan, Engkau adalah sumber kehidupan bagi rumah tangga yang sedang bermasalah ataupun yang sudah bertahun-tahun kehidupan rumah tangga mereka hambar. Bapa, biarlah kiranya Tuhan jamin akan kehidupan mereka. Tuhan berikan kerendahan hati suami istri sehingga mereka mampu melihat dengan mata rohani mereka bahwa cinta kasih Tuhan berlimpah-limpah atas mereka. Dan sedikit demi sedikit Tuhan pulihkan, agar biarlah kiranya mereka dapat memiliki satu kehidupan rumah tangga yang baru, yang dipulihkan oleh Tuhan, di mana Engkau hadir di antara mereka. Terima kasih Tuhan, khususnya di tengah-tengah masa-masa pandemik yang sulit seperti ini. Mungkin ada rumah tangga suami istri yang hubungannya mulai hambar karena kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan, hari ini
Ajar anak-anakmu untuk bertekad seperti Yosua, sekalipun orang-orang Israel menyembah Allah yang lain. Tetapi biarlah kiranya suami istri pada malam hari ini bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tetapi kami dan keluarga kami akan menyembah Engkau Allah di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Cintailah pasanganmu. Amin. Hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya pandai.